276, episode 52. 1. Setelah seleksi Raja Iblis, Kompleks Industri Yo Jong Hyuk, Kim Dokja menjadi sibuk dengan rekonstruksi. Ekspresi warga gelap dari bahaya perang. Suasananya akan lebih keras jika bukan karena sumber daya bantuan yang saya bujuk untuk Bi Hyung berikan. Menara jam ada di sana. Hei, hati-hati di sana. Petik 2. Karena kematian Adipati, warga kompleks industri lainnya datang dan saya tidak kekurangan tenaga kerja. Saya menghabiskan 2 hari membantu warga membangun kembali dan kota ini secara bertahap mendapatkan kembali suasana yang hidup. Terima kasih atas bantuannya, Yo Sangah Si. Rekonstruksi yayasan akan memakan waktu lebih lama jika bukan karena web Yah Sangah Arachne. Yo Sangah menyeka keringat di dahinya dan menjawab, kamu harus istirahat Dokja Si. Saya baik-baik saja. Bagaimana dengan Yo Sangah Si? Petik 2. Yo Sangah menatap lekat-lekat perban yang membungkus dadaku sambil menjawab, aku juga bagus. Bagus. Itu adalah kata yang digunakan oleh Yo Sangah. Saya berhenti bekerja ketika saya memanjat menara jam dengan Yo Sangah dan melihat ke bawah ke alun-alun. Yo Jong Hyuk dan anggota partai yang terluka serius lainnya dirawat di rumah sakit di Bangsal Island. Jung Hee-won dan Lee Ji-hye relatif baik dan membantu dengan rekonstruksi kompleks industri. Sementara itu, Lee Hyun-sung menuntut untuk keluar dari Bangsal karena dia semua lebih baik. Berkat kerja keras selama 2 hari terakhir, area persegi mulai terasa seperti tempat tinggal orang. Jadwalnya ketat, tetapi hal-hal yang saya lakukan sekarang akan dikembalikan kepada saya sebagai hadiah. Mereka datang. Sebuah portal muncul di udara. Ada seorang anak berlari dengan kecepatan tinggi dari satu sisi alun-alun. Dengan ringan aku melompat turun menara jam dan menyapanya. Dokja Hyung. Wah, Lee Gilyong berjuang di lenganku. Aku tersenyum dan menepuk kepalanya. Apakah kamu baik-baik saja? Kamu tampak sedikit lebih tinggi. Petik 2. Benarkah? Ya, kamu hampir setinggi Yosung sekarang. Aku akan segera lebih besar. Bukan hanya Lee Gilyong yang datang melalui portal. Seorang pria besar jatuh ke lantai alun-alun dengan bunyi gedebuk. Sudah lama, Gong Pildu Si. Gong Pildu menatapku seolah dia tidak peduli dengan keselamatanku dan kemudian melambai ke Yo Sangah. Yo Sangah menundukkan kepalanya dengan sedikit senyum dan Gong Pildu berbicara dengan nada yang sedikit lebih santai. Aku tidak datang untuk menemuimu. Selama waktu ini, Gong Pildu telah banyak berubah. Siapa yang bisa memanggilnya salah satu dari 10 kejahatan sekarang? Han Suyong. Aku pikir dia perlu waktu untuk memulihkan diri. Lee Gilyong menjawab dengan kepala menempel di perutku. Sembuh. Dia telah menawarkan Abyss Stone sebagai pengorbanan tetapi kerusakannya tidak akan kecil karena dia mengambil naga hitam ke dalam tubuhnya. Namun, untuk tidak datang ke sini. Suyong Nuna menyuruhku untuk memberikan ini padamu. Lee Gilyong menggeledah sakunya dan menyerahkan catatan padaku. Itu adalah selembar kertas kusut yang memberikan kesan keras kepala yang mirip dengan Han Suyong. Dengan hati-hati aku membuka catatan itu sambil menghindari mata Lee Gilyong yang berkilau. Aku akan membunuhmu jika kau membuatku melakukannya lagi lain kali. Saya tidak bisa menahan tawa. Memang, ada alasan dia tidak datang. Jika aku menutup mata, aku masih bisa melihat Han Suyong yang terbalut tertawa seperti orang gila. Masih ada beberapa masalah yang tersisa. Catatan itu berisi beberapa informasi lain. Ada hal-hal tentang semenanjung Korea dan nebula yang hanya bisa didengar di bumi. Untungnya, situasi di bumi tidak menyimpang banyak dari siklus awal yang saya tahu. Bahkan, sebagian besar informasi adalah hal-hal yang sudah saya ketahui dan tidak perlu disampaikan. Han Suyong tahu ini dan berjuang dengan kefasihan. Setelahnya, itu saja. Well, selamat tinggal, idiot. Sampai jumpa ketika Anda datang ke bumi. Itu terlalu buruk. Aku akan menggodanya dengan baik jika kita bertemu kali ini. Saya menaruh catatan itu di mantel saya dan memberitahu Lee Gilyong dan Gong Pildu. Akan ada pesta di malam hari. Bersihkan dan bersiaplah. Petik 2. Pesta. Para tamu datang. Saya telah melewati satu krisis tetapi krisis kompleks industri ini baru saja dimulai. Rasi Bintang, Dewa Anggur dan Ekstasi, telah menerima undangan Anda. Rasi Bintang, Queen of the Darkest Spring, telah menerima undangan Anda. Saya melihat banyak pesan tidak langsung mengalir masuk dan menghela nafas ringan. Sejak pemilihan, Yo Jong Hyuk belum bangun. Berapa lama baginya untuk pulih? Itu akan memakan waktu 2 minggu lagi. Aileen memeriksa denyut nadi Yo Jong Hyuk, keluar dari kamar rumah sakit dan melirik ke arahku. Kamu juga perlu istirahat. Apakah kamu tahu? Petik 2. Jangan khawatir. Aileen pergi tetapi saya tinggal di kamar rumah sakit Yo Jong Hyuk. Kulit lelaki yang tidur itu lebih pucat daripada Yo Jong Hyuk yang pernah kulihat. Itu alami. Ini adalah pertama kalinya Yo Jong Hyuk tidak mengalami kemunduran meskipun menderita cedera yang cukup serius untuk memicu regresi. Aku berdiri dan memeriksa bungkusan cerita yang menempel padanya. Terkadang, paket cerita yang dimasukkan secara tidak benar dapat menyebabkan kematian akibat efek samping. Mungkin berbeda jika dia memiliki lamar Kirin seperti saya. Petik 2. Paket seperti ini sedang dicolokkan. Saya akan pergi ke dunia yang sepi. Master pedang adalah yang paling mudah.
Saya jenius sejak menerima pedang pada usia 5 tahun. Untungnya, Aileen adalah seorang ahli cerita dan memiliki pemahaman yang baik tentang komposisi. Bahkan, Yo Jong-hyuk dari putaran ke-144 sempat menjadi gila setelah salah menerima cerita tentara Lee Hyun-sung. Dia orang yang pilih-pilih. Aku hampir terkejut oleh suara yang tiba-tiba terdengar di belakangku. Aku menoleh ke belakang dan melihat raksasa tampan bersandar di dinding. Sejak kapan kamu di sana? Dari sebelum kamu masuk. The Breaking the Sky Sword Saint menatapku dengan mata tenang sebelum menunjuk Yo Jong-hyuk. Terlalu banyak penyembuhan. Cukup lempar beberapa pangsit murim padanya dan dia akan segera sembuh. Petik 2. Itu karena tidak ada bapau murim di sini. Terlepas dari kata-kata itu, mata Saint pedang Breaking the Sky masih sangat ringan. Kemudian suara pria mengerikan itu terdengar. Jadi dia yang memukulmu. Sesuatu seukuran katak menggantung terbalik dari langit-langit di seberang Saint pedang pembobolan langit. Itu adalah Kyrgios Rothgrim. Menguasai. Katakan padaku, apakah ini orangnya? Petik 2. Aku teringat omong kosong yang kukatakan untuk mengirim Kyrgios ke murim. Saya dikalahkan oleh murid Breaking the Sky Sword Saint. Alis tampan Kyrgios melengkung dan aura elektrifikasi muncul di seluruh tubuhnya. Apakah itu semua bohong? Aku menelan ludah dan membuka mulut. Itu tidak sepenuhnya bohong. Sebenarnya, saya tidak berhubungan baik dengan orang ini. Saya benar-benar dipukuli. Petik 2. Kamu baru saja dipukuli. Tentu saja, aku membalas. Itu adalah celah dalam sistem tetapi saya tidak berbohong karena saya telah mengalahkan Yo Jong-hyuk dalam pertempuran Absolute Throne. The Breaking the Sky Sword Saint membuat ekspresi penasaran saat dia mendengarkan ceritanya. Harem, Anda mengalahkan murid saya. Petik 2. Lalu siapa yang menang? Tatapan para guru baru bertemu di udara. Hanya tatapan mereka yang bertabrakan, tetapi perasaan ruang sepertinya mendistorsi dan percikan terbang. Saya pikir mereka berdua lebih rukun satu sama lain, tapi itu sepertinya kesalahan saya. Suara The Breaking the Sky Sword Saint dingin. Itu pertanyaan bodoh. Hanya dengan melihat wajahnya, sudah jelas bahwa muridku lebih baik daripada muridmu. Petik 2. Muridku tidak bisa lebih lemah dari parasit aura yang hanya mengangkat otot. Jangan meremehkan visi saya tentang seniman bela diri saya. Petik 2. Artis bela diri Anda semakin kecil. Saya pikir kamar rumah sakit akan meledak jika ini berlanjut dan dengan cepat melangkah di antara mereka berdua. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Tatapan menakutkan melesat ke arahku pada saat yang sama. Saya meningkatkan status saya dan hampir tidak mengalami tekanan. Apa yang terjadi dengan Ves Murim? Aku penasaran. The Breaking the Sky Sword Saint dan Kyrgios ada di sini jadi aku tahu Murim mungkin aman. Namun, lawannya adalah dewa luar. Yang pertama berbicara adalah Kyrgios. Tubuh ini bergerak secara pribadi dan kamu pikir aku tidak bisa menyelamatkan satu dunia. Kyrgios terbang keluar jendela seolah dia tersinggung. Apa yang salah dengan dia? The Breaking the Sky Sword Saint menatap ke arah jendela di mana Kyrgios menghilang dan menjawab, kami menghentikannya tapi sulit untuk mengatakan bahwa kami menghentikannya. Apakah kamu mengalahkan dewa luar? Aura cerita raksasa bisa dirasakan dari tubuh Breaking the Sky Sword Saint. Itu jelas cerita raksasa yang terkait dengan Ves Murim. The Breaking the Sky Sword Saint mengangguk. Itu lawan yang menakutkan tetapi itu bukan sesuatu yang tidak bisa saya lawan. Paradoks sial itu juga hadir. Petik 2. Hanya Breaking the Sky Sword Saint yang bisa menggambarkan dewa luar sebagai lawan yang menakutkan. Masalahnya adalah pria berikutnya. Dewa-dewa luar juga memiliki peringkat. Jadi bisa dikatakan, ada nama yang berbeda untuk mereka. Misalnya, yang lama, dan yang lama. Dia tidak tua, atau tua yang hebat. Namun, ada juga makhluk jauh di luar kategori tersebut. Aku belum pernah melihat keberadaan seperti itu sebelumnya jadi aku tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Satu-satunya hal yang pasti adalah bahwa paradoks dan saya bersama tidak bisa mengalahkannya. Bahkan, itu bahkan bukan perkelahian. Jika itu tidak menarik diri, kita akan menghilang dari alam semesta bersama dengan Murim. Kata-kata dari Breaking the Sky Sword Saint aneh. Menurut perkembangan novel asli, tidak ada kemungkinan dewa luar seperti itu akan muncul di Murim pertama hari itu. Namun dewa luar yang begitu besar muncul dan mundur. Hilang seperti menemukan mangsa lezat lainnya. Makhluk yang tidak tua atau tua. Dewa luar yang memaksa orang kuat seperti Breaking the Sky Sword Saint dan Kyrgios untuk membeku. Wah! Sebuah pesta kecil saat ini sedang berlangsung di aula tengah kompleks industri. Anggota partai yang pulih telah berkumpul. Badan-badan simbolis dari beberapa rasi bintang yang diundang dapat dilihat. Raja Iblis Keselamatan. Apakah Anda menerima hadiah yang saya kirim? Persepone mendekat dengan senyum nakal. Sekali lagi, tubuh simbolisnya mengambil penampilan Yosangah. Anggota partai menatap tubuh simbolisnya dengan terkejut. Secara khusus, ekspresi Yosangah menyenangkan untuk dilihat. Petik 2. Aku tidak suka sabuk garter lagi. Persepone mengenakan pakaian Cina dan melambaikan kipasnya sambil tertawa. Apakah begitu? Itu adalah kinerja yang sangat bagus. Telinga Lee Hyun-sung menajamkan kata, pertunjukan. Saya berbicara dengan cepat sebelum kata-kata yang salah keluar.
Aku berhutang budi padamu tentang permainan seleksi. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku tahu kau membujuk Master of the Skywalk. Sekarang Olympus berada dalam keadaan memecah belah. Jika dia tidak membujuk Hermes, aku mungkin harus berjuang lebih banyak rasi bintang Olympus di kompetisi. Anggap saja sebagai investasi di masa depan. Persephone yang tersenyum menuju ke tengah aula dan mulai menari. Dia bahkan menarik Yosanga sebagai pasangannya. Pada awalnya, Yosanga merasa malu tetapi kemudian dia memasang ekspresi dingin. Jung Hee-won bersiul. Yosanga si keren. Dionysus telah menyelesaikan minuman ke-10-nya di sudut sementara Chok Jung-yong berbagi secangkir soju dengan Predator Brush Swamp. Itu pesta kecil tapi lebih santai daripada pesta lain yang pernah saya hadiri. Ini adalah istirahat yang berharga. Selamat, Raja Iblis Keselamatan. Aku berbalik dan melihat seorang lelaki tua berjas formal. Kamu datang, pembuat produksi massal. Dia juga salah satu rasi bintang yang membantu dalam pemilihan ini. Aku melihat ceritamu dengan baik. Asosiasi Gourmet membuat keributan besar. Kau terlalu melebih-lebihkanku. Saya mengambil gelas dari meja dan menabrak cangkir dengan mass production maker. Itu adalah alkohol yang sangat kuat berdasarkan baunya dan saya menuangkannya ke mulut saya. Kami terdiam sesaat. Mungkin pembuat produksi massal memilih pertanyaannya. Pertanyaannya adalah mengapa dia dan rasi bintang lainnya menghadiri pesta ini dan mengapa saya mengadakannya. Pembuat produksi massal menghirup alkohol sebelum berbicara. Kamu memiliki kualifikasi akhir sehingga penyaringan harus dimatikan. Saya bisa merasakan perubahan yang baik di atmosfer. Aku mengangguk. Tepat sekali. Aula masih berdengung tetapi mata rasi bintang berkumpul satu per satu pada saya. Persephone, Chok Jung-yong, Dionysus. Semua orang berpura-pura tidak peduli tetapi mereka mendengarkan cerita ini. Tatapan semua rasi bintang terfokus pada saya dan pembuat produksi massal bertanya, bisakah saya bertanya apa Anda? TL, Rainbow Turtle.